Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kali ini saya lagi ada di rumah guys, jadi nggak keluar hari ini karena cuaca mendung dan hujan seharian ya. Sekarang pukul 5 sore. Jadi saya mau ngingetin aja buat kalian yang masih muda, masih kuat, masih energik ya, tenaganya masih prima. Kalian harus kerja keras dan harus menabung guys. Jadi itu untuk investasi di hari tua kalian ya. Soalnya yang saya alami itu, saya kerja dah di mana-mana se Indonesia mah. Yang belum saya injek cuma Papua guys. Bener itu. Saya ikut PT dari dulu itu gonta-ganti PT ya. Jadi nggak cocok di sini keluar lagi, nggak cocok di sini keluar lagi. Jadi itu pengalaman saya. Terus memang harus disyukuri ya, bukan disesali, disyukuri. Memang jalan hidup manusia itu beda-beda. Ada yang masih muda itu udah punya segalanya karena harta orang tuanya ya. Kalau saya memang anaknya orang miskin, anaknya orang susah, petani guys. Jadi saya sekolah juga cuman SMP ya. Kalau orang bilang sekolah katok cekak gitu loh ya. Jadi untuk kerja jadi kuli pun saya udah bersyukur karena saya nggak sekolah tinggi, saya nggak kuliah. Ya intinya saya selalu bersyukur guys. Makanya di momen kali ini saya mau ngingetin kalian sesuai dengan yang saya alami ya. Masa tua, sakit-sakitan, ya sudah sembuh sih sekarang. Maksudnya takutnya kalian akan mengalami hal seperti saya. Jadi ketika usia kalian menginjak 50 dan waktu mudanya makannya nyampah, makannya apaan aja dimakan, tiap hari ngumpulin kolesterol ya. Jadi nanti di usia 40 tahun ke atas tuh akan terjadi penyakit guys. Jadi ngumpul penyakitnya tuh. Biasanya tuh nggak jauh dari kolesterol, asam urat. Kalau darah tinggi tuh keturunan guys. Jadi kalau orang tua kalian, nenek kakek kalian punya darah tinggi, nah itu berarti ada kemungkinan besar kalian itu bisa nurunin, mereka bisa nurunin sakit darah tinggi ke kalian ya. Tapi kalau kolesterol itu enggak penyakit keturunan itu dari pola makan kita sendiri ya. Padahal saya dulu waktu masih muda aktif olahraga guys. Saya sering lari, sering jogging, ya sering push up, pull up, satelran, angkat 8 itu, lari putar lapangan. Nah, jadi usia 50 tahun udah kena sakit stroke. Makanya saya berpesan pada kalian, satu, kalian harus rajin bekerja. Kerja itu jangan pilih-pilih guys, yang penting kerja itu dapat duit. Kalian tabung. Terus kedua, kalian harus ya kalau beragama ya kalian harus sholat ya, kalau muslim ya, sesuai dengan yang diajarkan oleh pemuka agama, oleh ulama ya. Kalau kalian Kristen ya kalian harus ke gereja. Kalau kalian Hindu kalian harus ke pura, atau kalian Buddha harus ke wihara ya. Jadi saya senang pluralisme yang digaungkan oleh Gus Dur dari Presiden Abdurrahman Wahid ya. Beliau mencintai semua agama dan beliau pasti berada di tengah-tengah agama tersebut. Jadi enggak ke kiri enggak ke kanan. Dan yang perlu saya sampaikan lagi buat kalian tuh, selain kalau bisa ya masih muda itu mencintai olahraga, apapun olahraga kalian, mau pencak silat, mau lari, mau sepak bola, mau tinju. Soalnya saya dulu pernah di Jakarta itu
berteman dengan banyak petinju ya, kayak Balasuna Vidal, terus Robi Rangmetan, jadi lupa lagi saya, Marcel orang Papua, terus Mukmin yang sering kalah, sering saya antar itu ke Indosiar, ke mana Bumi Marinir Cilanda itu, terus ke PRJ ya, sering saya nganterin dia, tapi langganan kalah karena masih pro ya, bukan amatir, masih pro. Jadi cintailah olahraga supaya tubuhmu selalu sehat dan bugar ya. Mau fitness juga boleh guys. Dulu waktu saya bergaul dengan para petinju tuh juga saya pernah ikut ini dauran ya, kalau bahasa sono sparring. Cuma kalau untuk sparring saya nggak mau ikut, tanding itu saya nggak mau ikut. Saya mau ikut latihan doang. Soalnya saya di sana tuh harus kerja gitu. Jadi saya nggak boleh terlalu capek. Jadi berteman dengan pemiliknya Aru Boxing Camp, itu Mr. Sadrak, terus Yance, Bang Yance ya, Bung Yance, terus penata tandingnya RCTI Saripudin Lado, terus banyak lagi guys. Pak Torino Tidar itu yang rambutnya putih, terus ketua umum ATI Manan Situmorang itu saya kenal juga dengan beliau waktu saya di Jakarta ya. Jadi ketika saya melihat petinju bertanding itu, walaupun di Indosiar atau di mana, itu semua gratis semua. Ini saya lagi belajar bicara seperti biasa guys, karena kalau saya turutin gaya bicara saya setelah stroke itu pelan banget, bener, bahasa saya itu terlalu pelan, jadi nggak bisa lancar seperti orang biasa, ketawa-ketawa juga susah. Ini saya paksain, saya harus bisa. Balik lagi ke yang tadi saya omongin guys, kalian harus nabung. Nah, jadi kalau bukan minta ya, kalau kalian suatu saat sakit itu kalian nggak merepotkan saudara kalian yang sehat, nggak merepotkan saudara kalian yang lain gitu. Jadi kalian bisa membeli obat atau pijat atau ke dokter dengan duit sendiri. Nah, makanya ketika kalian kerja dapat duit banyak, nggak usah mikir yang lain, nggak usah mikir saudara kalian. Pokoknya nabung aja, nabung sendiri ya. Nanti hasilnya di ini sendiri. Jadi gitu guys. Sakit itu memang penggugur dosa ya, tapi lebih sakit lagi ketika sakit nggak punya apa-apa, nggak punya uang, nggak punya apa-apa. Jadi bingung, mau pengennya itu berobat tapi nggak punya uang, pengennya pijet tapi nggak punya uang. Ya memang murah, memang pijat tuh 50.000, tapi kalau lagi nggak punya duit ya susah, siapa yang mau bayarin kan. Jadi saya sarankan kalian menabung yang banyak, kalau bisa berinvestasi ya. Kalau menabung nanti duitnya bisa diambil lagi gitu. Jadi di kota jangan ikut arusnya kota ya. Arusnya kota dugem, kalian ikut dugem. Arusnya kota narkoba, kalian ikut narkoba. Itu malah hancur nanti masa tua kalian. Ya memang masa muda itu apa ya, masa bebas, karena nggak menutup kemungkinan kita juga harus berteman dengan mereka. Jadi bukan orang baik aja yang kita temenin. Soalnya orang kayak saya yang kerja di proyek tuh temannya siapa aja yang baik sama kita, nanti di tengah perjalanan tahu-tahu dia pemabuk, tahu-tahu dia pemakai narkoba, kayak gitu loh.
Ya kalau kita berteman dengan orang baik, orang ulama, ya itu bagus malah. Cuman kan proses hidupnya manusia itu kan lain-lain guys. Kadang harus melewati dunia hitam juga, kadang mabuk-mabukan, kadang narkobanan, kadang ketemu orang baik, ulama terus gitu. Jadi nggak sama ya. Jadi intinya tuh nggak usah perlu disesali hal-hal yang dulu yang membuat kita jadi sakit kayak gini. Umpamanya kayak saya tuh dulu sering mabuk, sering kalau dulu proyek saya banyak ya, jadi sering ke Mangga Besar, Mangga 2, atau Dekantre, Sari Ayu, terus karaoke di MTV, terus Bintang Mawar, banyak banget hal-hal yang kayak gitu. Terus kenal juga sama petinju LSPK tuh yang kan LSPK tuh megang keamanan di Milas ya, Milas di Mangga 2 ya. Nah itu kenal juga saya dulu waktu itu. Cuman ya sekedar say hello gitu ya, cuman ya ngobrol-ngobrol gitu. Dulu soalnya belum ada handphone yang kamera guys waktu itu. Handphone saya 3310 ya, Nokia itu. Sebenarnya banyak juga eh, kenalan saya jabat-jabat juga, jabat TNI, jabat Polri ya. Soalnya orang yang bikin interior, yang pekerjaan yang saya geluti ya, itu biasanya memang pejabat. Kalaupun orang swasta, biasanya dia pengusaha. Pengusaha itu pasti rumahnya mewah, rumah bagus itu. Dan saya juga mengerjakan semua yang berhubungan dengan interior eksterior ya. Jadi bikin polikarbonat, bikin kanopi polikarbonat, bikin pagar besi, pagar alverum, bikin railing tangga, terus bikin kitchen set, kamar set gitu. Dulu guys. Terus bikin apa? Lupa saya guys. Jadi interior eksterior itu kalau dijelasin banyak banget ya. Jadi kayak kordeng kayak gini. Ini juga saya bikin dulu di Jakarta. Kayak sofa kayak gini itu dulu saya juga bikin di Jakarta ya. Kayak gini. Jadi kalau orang main interior harus total guys. Jadi satu rumah bisa kena semuanya ya. Mau pagar, mau railing tangga, balkon, atau bikin apa? Pintu dorong ya, pintu dorong juga iya. Kasa kawat nyamuk kayak gitu ya. Tapi dulu guys. Jadi untuk kalian yang punya tabungan banyak, nanti kalau nggak percaya nikmati aja hasilnya guys. Tapi investasi yang paling bagus tuh yang fluktuasinya naik terus nggak pernah turun ya, itu adalah tanah. Kalian beli tanah, tempatnya strategis ya, beli tanah 50 juta aja, nanti 3 tahun bisa 150 jutaan. Soalnya saya pernah beli kayak gitu guys dulu ya. Jadi kalau yang lain kayak beli emas, kayak mobil atau emas atau investasi lainnya, itu turunnya banyak. Bahkan kadang-kadang kalau ini bisa separuh lebih hancur ya. Elektronik, motor, mobil itu hancur. Investasi paling bagus itu ya tanah. Selain tanah udah nggak ada lagi guys. Ya, soalnya manusia itu selalu tumbuh terus dan tanahnya nggak pernah tumbuh, nggak pernah berkembang. Tanah itu cuma segini segini terus, malah kegerus air laut ya.
Jadi penghuninya makin bertambah, tapi ininya berkurang, guys. Jadi sekian aja petuah dari saya, guys ya. Intinya kalian harus nabung, nabung dan nabung. Kalau perlu makannya yang sederhana aja. Walaupun kalian masih muda, makannya nasi, tempe, nasi telur dadar gitu udah bagus. Pakai sambal gitu. Soalnya kalau kalian makan enak-enak, udang atau cumi atau masakan Padang, nanti kolesterolnya tinggi, guys. Percaya sama saya deh, ya. Jadi gitu aja. Semoga kalian semua sehat walafiat dan jangan lupa menabung ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.